Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Batu Karang yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita taruh terlebih dahulu kesibukan kita. Kita mau datang untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh ya Tuhan sekali lagi datang di hadirat-Mu untuk membawa hati kami, persembahan kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, menjamah setiap kami. Walaupun kami ya Tuhan tidak bisa beribadah di tempat gereja ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Boleh Engkau nyatakan ya Tuhan, boleh Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
pemulihan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi di haleluya, terima kasih Yesus. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu ya Tuhan terjadi saat kami datang di bawah kaki-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan dan memuji nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami perlaraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama saudara katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama katakan, namanya Tuhan yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Kau Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Kau layak termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau layak berkuasa di atas segala hal, manakah dalam nama Yesus. Kau layak termulia surga, termasyur perkasa selamanya. Kau layak berkuasa di atas segala hal, manakah dalam nama Yesus. Haleluya, ada kuasa dalam namanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Saat masuk ke hadirat
Tuhan, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami semua, jemaat-Mu, untuk datang kepada Engkau Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu. Kami tahu tanpa firman-Mu yang menuntun akan hidup kami, maka kami akan menjadi sulit dalam dunia ini. Tapi saat kami terus membaca, mendengar, bersekutu dengan firman Tuhan, maka firman itulah yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dan kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Juga nanti kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, Engkau yang akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan, walau masih kita memakai Zoom online seperti saat ini, tapi biarlah ini semua tidak menghalangi kita untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih ya semua ada di rumah, biarlah kita semua sukacita senantiasa. Kita tahu keadaan seperti ini pun kita perlu menghadapi dengan hati yang terbuka, hati yang mengerti keadaan dunia sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan saya ambil, yaitu menjadi sahabat Kristus. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin supaya kita semua itu menjadi sahabatnya. Artinya orang-orang yang dekat kepada Dia. Kita tahu manusia pun kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Kita perlu sahabat. Kita perlu saudara-saudara, rekan-rekan kita untuk bersama hidup dengan kita. Nah, saya temukan demikian juga Tuhan Yesus. Dia tidak ingin untuk ada di surga sendirian saja bersama dengan Allah Bapa, tetapi Dia ingin juga kita manusia itu bersama dengan Dia. Sebab itu Dia turun dari surga masuk ke dalam dunia ini dan menjadi sahabat kita. Saat Dia memanggil kita untuk menjadi sahabatnya, maka kalau kita meresponi, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kasih Tuhan itulah yang Dia berikan untuk manusia, dan kita bisa mengerti dan kita meresponi. Mari saya akan bacakan lebih dahulu di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, firman Tuhan mengatakan, ini Yesus sendiri, Dia berkata, seorang sahabat yang baik, yang benar, itu adalah dia memberikan, dikatakan di sini, nyawanya. Artinya hidupnya diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kita nanti akan belajar bersama, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menerangi akan hati kita, dan kita boleh berespon yang benar, karena Tuhan ingin untuk kita semua menjadi sahabatnya. Ya, ada alasan Tuhan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kita menjadi sahabat-sahabat daripada Kristus sendiri. Ya, karena apa? Ya, yang pertama karena Yesus mengasihi kita seperti dirinya sendiri. Yesus mengasihi kita, saudara dan saya, seperti dirinya sendiri. Inilah
persahabatan yang luar biasa. Ya, saat Kristus Yesus mengasihi kita, itu dapat dibuktikan. Ya, di dalam pembacaan berikutnya, saya akan membacakan bagi saudara-saudara semua dalam satu perikop ini, yaitu Yohanes 15 ini. Kita akan mulai masuk di dalam ayatnya yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Lihat, ayat yang ke-9 dikatakan Allah Bapa mengasihi Yesus. Ya, kita tahu Allah adalah kasih. Jadi yang dimiliki oleh Allah sendiri itu kasih yang diberikan kepada Yesus. Dan Yesus membawa kasih itu masuk ke dalam dunia untuk mengasihi kita semua. Dikatakan di sini, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Nah, Tuhan Yesus mengharap untuk kita itu tinggal. Artinya kita menerima dan kita tetap tinggal dalam kasih Kristus yang telah dibuka untuk saudara dan saya. Ya, saya tahu kita semua telah meresponi kasih Kristus dengan benar. Tetapi dikatakan di sini, ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya tetap menetap terus-menerus. Tidak setiap saat kita bisa keluar, kemudian kita meninggalkan dia, kita kemudian tertarik dengan ilah-ilah, patung-patung yang lain. Tidak. Ya, dikatakan di sini tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya Yesus yang memiliki kasih Allah Bapa, itulah yang akan diberikan kasih itu kepada kita semuanya. Kita tahu kalau kita menerima kasih Allah, itu luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Orang yang dikasihi itu tidak ditinggalkan. Ya. Seperti suami istri yang saling mengasihi, saling ingin dekat. Apalagi Tuhan kita yang memiliki kasih sempurna dari Allah. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca, Yesus selalu mengumamakan itu seperti dirinya sendiri. Hubungan dirinya dengan Allah Bapa. Dia menginginkan juga kita manusia yang telah dikasihi itu juga memiliki hubungan yang erat. Yaitu apa? Kita harus mendengar akan firman-Nya, mendengar akan perintah-perintahnya, menuruti. Dikatakan di sini, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Artinya kalau kita menuruti firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, renungan yang kita baca setiap hari, itu merupakan ayat-ayat firman Tuhan yang penuh dengan kasih Kristus. Saudara aminkan, saudara tangkap, masukkan dalam hati saudara, dan saudara percaya, aku mengasihimu Tuhan. Ya, dikatakan di situ, kalau kita menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dikatakan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, Tuhan memberi contoh selalu bagi kita. Dia tidak hanya berfirman saja, tapi dia menurutinya dan dia praktekkan. Apa yang dipraktekkan itulah juga supaya kita mempraktekannya. Artinya kita mendengar dan mentaati akan perintah atau firman Tuhan. Ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Ulangi lagi, semuanya itu kukatakan
kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Lihat, firman Tuhan mengatakan kata-kata Yesus sendiri. Ya, Alkitab saudara, kalau saudara ada pakai handphone, pasti tercetak merah karena kata-kata Yesus sendiri. Jadi perlu kita mencermatinya. Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Artinya apa yang dia dengar, ya nanti saya akan terangkan. Apa yang dia alami, apa yang dia dengar dari Allah Bapa, itu dikatakan kepada kita semua. Kita juga bisa mengetahui. Dikatakan supaya sukacitaku, ya Yesus akan menjadi bersuka saat dia menyampaikan firman-Nya, ya kasihnya Bapa kepada kita semua. Ya dikatakan di sini supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya hidup kita akan menjadi puas. Kita tidak perlu lagi mencari ya kepuasan dari dunia yang menipu, yang menyesatkan. Sebab apa? Sebab kasih ya dunia itu bukan daripada Tuhan. Ya, mereka hanya sekejap saja, besok sudah hilang. Nah, kalau kasih daripada Yesus, Tuhan kita, itu adalah dari Allah Bapa, yang adalah kasih itu. Dikatakan di sini, sukacitamu menjadi penuh. Artinya, kita menikmati akan sukacita yang sejati. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini poinnya. Dikatakan kepada kita semua, supaya kita yang telah menerima kasih Kristus, itu kita mengasihi sesama kita. Nah, mulai hari ini, ya saya percaya kita semua jemaat Tuhan, kita akan mempraktekkan akan kasih yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin yang paling mudah kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang tua, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ya, karena apa? Karena kita menerima kasih itu daripada Tuhan. Saat kita memberikan kasih kita kepada Dia, kepada mereka semua, maka Tuhan akan mempercayakan kasih yang lain, kasih lebih lagi. Nah, saya percaya kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, inilah satu-satunya ciri daripada orang percaya kepada Kristus adalah kasih. Mereka memiliki kasih yang sempurna, kasih yang benar. Nah, saya menghimbau sekali lagi kepada keluarga, ya. Hari-hari ini kita masih ya memasuki untuk masa-masa kita banyak di rumah. Kita masih belum bisa seperti dulu, ya. Tapi kita banyak di rumah. Kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Ya. Sebab itu saat kita banyak di rumah, banyak bergaul dengan orang tua kita, banyak bergaul dengan pasangan kita saling mengasihi mereka satu dengan yang lain. Kita lebih dulu berbuat. Jangan aku menerima dulu, baru aku bisa mengasihi. Jangan. Ya, kita perlu mempraktekkan lebih dahulu. Ya, kasih itu tidak egois. Itu tandanya seorang yang dewasa memiliki kasih yang tidak egois. Seperti Yesus, kalau dia egois, nggak mau turun ke dunia. Aku sudah enak kok. Ya, di surga malaikat-malaikat melayani aku semua. Aku sudah cukup. Aku tidak perlu lagi. Tetapi lihat, Yesus ingin menjalin persahabatan dengan manusia-manusia. Untuk apa? Untuk kasihnya dicurahkan kepada orang-orang yang mau menerima Dia. Banyak orang dunia masih menolak Yesus. Ya, saya percaya mereka matanya masih dibutakan, hatinya masih keras.
ya, dengan logika manusia yang sangat terbatas, mereka memikirkan Yesus yang memiliki kasih itu masuk ke dalam dunia untuk sebagai penyelamat. Mereka tidak bisa menerima. Karena apa? Karena mata mereka masih buta. Suatu saat, ya, kalau Tuhan mengasihi mereka, kalau anugerah Tuhan masih terbuka, maka mereka juga pun akan menerima persahabatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya saya percaya saat kita banyak di dalam rumah, kita tidak boleh egois dan kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita harus kerjasama yang baik. Ya, ini kesempatan yang indah, yang baik untuk kita menjalankan firman Tuhan. Ya, dalam rumah dulu. Ya, tidak perlu keluar, tidak perlu dengan orang tetangga, dengan yang lain lebih dahulu. Tetapi dalam rumah kita masing-masing lebih dahulu. Ya, saya percaya istrimu akan merasakan kasih yang indah, suamimu juga akan merasakan kasih yang indah, anak-anakmu, orang tuamu juga akan merasakan kasih Kristus ada di dalam rumahku. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ciri yang pertama adalah karena Yesus mengasihi kita, sehingga kita ini menjadi sahabat Kristus. Yang kedua, Yesus memberi nyawanya untuk kita. Yesus memberi nyawanya untuk kita. Ya, seperti sebentar nanti kita akan masuk perjamuan kudus. Ini merupakan bukti bahwa dia telah berkorban. Dia telah mencurahkan darahnya dan tubuhnya untuk menjadi ya makanan sejati bagi kita, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang menjadi sahabat Kristus. Saya akan bacakan di ayat yang ke-13 dan 14 dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat, ya, firman Tuhan itu tidak sulit. Firman Tuhan tidak sukar. Ya, firman Tuhan mudah. Kita semua bisa melakukannya. Nah, kalau kita akan menjadi sahabat Kristus, ya, firman Tuhan mengatakan, ya, seorang sahabat itu yang benar, dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kita mungkin, ya, tidak semua kita akan memberikan nyawa kita untuk Yesus. Tidak. Ya, mati syahid itu tidak gampang, saudara. Mati syahid itu ketentuan daripada Tuhan sendiri. Tuhan mau untuk mengangkat kita menjadi mati syahid. Ya. Sedangkan Yesus sendirilah yang sudah mati untuk kita semua. Yesus memberikan hidupnya, tersalib, mati bagi saudara dan saya. Itulah kasih yang sejati. Ya, dikatakan yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian kata Yesus, kamu adalah sahabatku. Ya, lebih tajam lagi, lebih mengarah lagi, dikatakan kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya saat kita menjalankan firman Tuhan di dalam sehari kita, kita mengasihi pasangan kita juga memperhatikan anak-anak kita, ya, kita tidak kemudian egois sendiri. Nah, itulah tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu sekalian, ya, memang sekali lagi untuk kita mengorbankan jiwa itu tidak mudah. Ya, Tuhanlah yang berkehendak. Ya, sebab itu kadang-kadang saya juga memikirkan dokter-dokter saat ini yang ada di rumah sakit,
juga tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu luar biasa. Mereka mempunyai hati yang mengasihi akan pasien-pasien. Bayangkan, kalau tidak ada mereka, kalau mereka berpikiran, aku mau di rumah aja, berbahaya di rumah sakit itu. Dia tidak menganggap, dia ingin egois sendiri. Ya, saudara perlu ingat, dokter-dokter, perawat, semua itu tidak memikirkan, oh karena uang ya yang aku perlukan. Ya saya percaya dia tidak. Dia yang ada dalam hatinya adalah kemanusiaan. Dia ingin untuk menolong orang. Dia ingin untuk merawat orang. Sebab itu kita perlu menghargai ya nakes yang ada di rumah sakit dimanapun mereka berada. Ya, sebab apa? Sebab mereka bekerja dengan sepenuh hati. Dia rela hidupnya dipisah daripada keluarganya untuk bekerja di tempat yang sangat berbahaya. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah masuk dalam dunia bukan untuk bersenang-senang, tetapi dia untuk menyelamatkan kita. Walaupun dia harus menyerahkan nyawanya, tapi dia jalankan itu. Karena apa? Karena dia ingin menjadikan kita semua adalah sahabat Kristus Yesus. Yang ketiga adalah Yesus menceritakan segalanya kepada kita. Yesus menceritakan segalanya kepada kita. Nah, jemaat Tuhan, Allah Bapa itu mempunyai satu kedaulatan yang luar biasa ya. Dalam jagat raya ya, bulan bintang yang ada di atas kita itu berjumlah miliaran, itu atas kuasa daripada Allah Bapa Sang Pencipta itu. Nah, Allah yang maha besar itu, dia tentu saja mempunyai planning, mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Suatu saat nanti kita saat telah menjadi sahabatnya, maka kita akan kembali di mana Allah berada, Yesus berada, di sanalah kita akan bersama-sama ada di sana. Ya, firman Tuhan mengatakan kedatangan Yesus yang kedua tidak satu orang pun yang mengetahuinya. Ya. Anak pun, Yesus pun tidak mengetahui. Hanya Allah Bapa. Ya. Tapi saya percaya, ya, nanti kita akan melihat bagaimana Yesus yang mengasihi kita sebagai sahabat, dia pasti ya tentu saja dekat dengan Allah Bapa. Mereka ada di surga saat ini, dan apa yang Yesus dengar, rencana daripada Allah Bapa untuk mengutus dia masuk dalam dunia untuk menyelamatkan manusia kedatangan yang kedua kali nanti, pasti kita sebagai sahabat Allah, kita mengetahuinya. Ya. Coba saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-15 daripada Yohanes 15, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Perhatikan, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat, karena aku, kata Yesus, akan menyampaikan kepadamu apa yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah, percayalah, kedatangan Yesus itu kita, saudara dan saya, kita akan mengetahuinya juga. Ya, memang tidak mengetahui dengan tepat, ya, tapi kita ya akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ini saat-saatnya yang terakhir. Ya, kedatangan Yesus sudah hampir tiba. Sebab itu kita perlu bersiap diri. Kita perlu membereskan akan hidup kita yang lama.
Sebab apa? Sebab Tuhan akan memberikan hidup baru bagi saudara dan saya. Dia akan memberitahukan apa yang dia dengar dari Bapaknya. Saya teringat satu kisah bagaimana Daud yang sangat mengasihi akan Yonatan. Dia sangat mengasihi Yonatan. Yonatan itu adalah anak daripada Saul. Kita tahu semua bahwa ya Raja Saul yang seperti itu, yang punya hati yang benci kepada Daud. Yonatan mengetahui apa-apa yang akan dirancangkan, apa yang diperbuat oleh ayahnya kepada Daud. Nah, karena Daud dengan Yonatan itu sangat dekat sekali, Yonatan itu selalu memberitahu apa yang dirancangkan oleh Saul, diberitahu Daud. Ya, suatu saat Yonatan mengatakan kepada Daud, Daud, kamu perlu waspada, kamu perlu hati-hati, ya, sebab ayahku ini, ya, Saul, dia mempunyai hati yang benci kepada kamu. Dia ingin membunuh kamu. Sebab itu kamu waspadalah. Nah, Daud menerima berita yang mengejutkan itu. Sehingga Daud selalu berhati-hati. Ya, saat Saul kerasukan setan, ya, Daud dipanggil, kemudian dia mulai memainkan kecapinya supaya setannya itu pergi. Dan lihat dalam cerita itu, saat Daud memainkan kecapi, tapi juga matanya memperhatikan akan si raja, ya, si Saul yang ternyata punya hati yang benci kepada Daud. Karena apa? Karena supaya Daud tidak menggantikan dia. Dia ingin menjadi raja terus. Sebab apa? Sebab rakyat banyak yang senang kepada Daud, dan Saul ingin supaya Daud mati saja. Nah, saat di dalam ruangan itu Daud sendirian memainkan kecapi, firman Tuhan mengatakan, ya, Raja Saul mengambil tombaknya untuk menghunjamkan tombak itu kepada Daud. Ya, firman Tuhan mengatakan dia ingin menancapkan Daud di dinding. Lihat kejamnya daripada mertua si Saul ini. Tapi karena Daud sudah mengerti, karena anaknya, ya, sahabatnya, anaknya daripada Saul, Yonatan itu memberitahu, dia bisa menghindar daripada tombak si raja itu. Dan kemudian dia lari. Ya, malam hari itu dia diturunkan oleh, ya, Mikal lewat jendela, dan dia lari daripada rumah raja itu. Ya, sebab Daud sudah mengalahkan Goliat, dan Daud dijadikan menantu, ya, oleh Raja Saul. Tapi Saul punya hati yang dendam, hati yang benci kepada Daud. Malam hari itu Daud lari. Dan Daud selalu ingat, aku mempunyai sahabat yang luar biasa, yaitu Yonatan. Itu tidak pernah dilupakan. Sekali lagi, Daud selalu mengingat, dan dia mengasihi akan Yonatan. Bukan hanya peristiwa itu saja, yang lain-lain juga. Kehidupan sehari-hari antara Daud, ya, dengan Yonatan yang hampir sama umurnya itu, mereka selalu akrab sekali, dan mereka menjalin persahabatan yang luar biasa. Ya, sampai Daud mengatakan, kasihku terhadap Yonatan itu melebihi kasihku kepada wanita. Sampai dia mengatakan seperti itu. Tandanya dia mengasihi sangat kepada sahabatnya. Demikian juga Yesus mengasihi kepada kita semua dengan kasih yang tulus
dengan kasih yang sempurna sampai dia rela untuk mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang ketiga. Yesus menceritakan segala yang didengarnya kepada kita. Dan saya percaya ya, zaman akhir ini yang sudah dekat kedatangan Yesus yang kedua, memang kita tidak mengetahui hari yang tepat, 1 tahun lagi atau setengah tahun lagi, tidak ada yang tahu. Tapi kita tahu ya, keadaan dunia yang tua ini seperti ini. Ya, tanda-tanda zaman itulah yang kita tahu. Dan suatu saat nanti Tuhan Yesus pasti akan memberitahukan bagi kita semua ya, lebih jelas lagi. Sebab itu kita perlu dekat kepada Tuhan. Ya, dekatkan dirimu kepada firman Tuhan, sering berdoa kepada Tuhan, kontak hubungan saudara dengan Yesus, Tuhan kita. Dan saya percaya dialah yang akan memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, dan suatu saat dia akan menceritakan yang terpenting, kedatangan yang kedua kali nanti bagi saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir, kita menjadi sahabat daripada Kristus karena Yesus memilih kita sebagai sahabatnya. Ya. Kita semua itu tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita tidak bisa untuk menyodorkan diri kita, tetapi hanya kemurahan Tuhan saja yang datang kepada saudara dan saya. Dia memilih saudara dan saya untuk diselamatkan, untuk dijadikan sahabatnya. Saya akan bacakan tetap dalam Yohanes 15, ayatnya yang ke-16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Perintah Tuhan adalah kita yang telah menerima kasih Yesus, itu kita harus keluar mengasihi orang-orang lain. Bukan kita egois, tapi kita mulai mengasihi orang lain. Seperti Yesus telah memilih kita untuk kita menjalankan akan firman-Nya. Ya, sekali lagi, inilah keinginan Tuhan. Saat kita dipilih oleh Tuhan, itu bukan kita menjadi nganggur, kita menjadi orang yang terpilih, ya happy-happy saja, enak-enak saja untuk diriku, haleluya, puji Tuhan, aku dijamin keselamatanku. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang telah kita terima kasih Kristus, itu juga harus kita berikan kepada orang lain. Ya, ayat 17 yang terakhir tadi dikatakan, inilah perintahku, kata Yesus, kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita banyak di rumah, sebab itu kita mulai yang ada di rumah lebih dahulu. Ya, saya percaya mulai besok, ya, suasana rumah saudara akan berubah. Karena apa? Karena kasih Kristus dipraktekkan. Ya, sebagai suami mempraktekkan, istri juga mempraktekkan, orang tua juga, anak-anak juga. Ya, sehingga rumah itu akan menjadi rumah yang memiliki kasih yang sempurna. Seperti Yesus yang dikasihi oleh Allah Bapa. Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita dalam keluarga. Kemudian kita akan keluar juga mengasihi yang lain. Sehingga mereka juga akan diselamatkan karena melihat kehidupan kita, melihat kehidupan saudara dan saya. Dan mereka akan bertanya-tanya, ya, aku tidak mendapatkan kasih seperti ini. Aku tahu bahwa mereka, ya kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan kasih
daripada Yesus. Saya akan meneruskan akan kisah daripada Yonatan yang telah dikasihi oleh Daud. Ya. Daud sangat mengasihi Yonatan. Suatu saat dalam peperangan yang besar, Yonatan maju berperang, juga Saul. Ya sayang sekali mereka berdua mati di tengah pertempuran itu. Yonatan pun meninggal dunia. Ya, rakyat mungkin sudah melupakan, dan kemudian Daud yang mengganti menjadi raja di bangsa Israel pada saat itu. Dan waktu dia menjadi raja, dia teringat, aku mempunyai sahabat yang sangat dekat, namanya Yonatan. Dia mulai berpikir, dia mulai mencari tahu, siapa ya? Mungkin ada anaknya, keturunannya. Kemudian dia memanggil ya pembantunya yang lama-lama. Pembantunya Saul dia panggil. Kemudian ditanya oleh Daud, dia sebagai raja, dia tanya kepada Siba, ya, Siba itu adalah pembantu daripada Saul, dan ya singkatnya itu adalah akhirnya nanti kita akan baca Siba dipanggil oleh Daud. Daud ingin mencari keturunan daripada Yonatan. Dia ingin membalas kasihnya kepada Yonatan, tapi karena Yonatan sudah terbunuh, kemudian dia ingin membalas kepada anaknya. Dan ternyata ada, katanya, anaknya yang pada saat itu terasing ya di satu kota yang kecil, dan dia hidup bersama dengan satu keluarga dengan ya sangat sederhana sekali karena kekalahan dari peperangan itu. Tapi Daud mengetahui itu dipanggil ya yang bernama Mephiboset, anak daripada Yonatan ini. Saya akan bacakan di dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang ketiga. Kemudian berkatalah Raja Daud, ya, tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Ya, Siba mengatakan, ada raja, anaknya Yonatan, ya, tapi dia cacat kakinya. Ya, jemaat Tuhan, ada ya peristiwa itu saat peperangan terjadi. Ya, Mephiboset ini masih kecil, masih bayi. Karena peperangan begitu hebat, ayahnya ya Yonatan terbunuh, rajanya terbunuh juga, sehingga keluarganya itu diselamatkan oleh beberapa orang. Dan saat mereka menyelamatkan si bayi masih kecil Mephiboset ini, terjatuh bayi Mephiboset ini dan terkena kakinya, sehingga kakinya itu cacat. Dia seumur hidup tidak bisa jalan. Tetapi lihat, Daud tetap mengasihi walaupun dia cacat sekalipun. Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Ya, ternyata dia dititipkan ke satu keluarga di kota yang di pinggiran daripada Yerusalem. Kemudian ayat yang kelima, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba
Tuanku. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Lihat, Daud menunjukkan kasihnya kepada anaknya, yaitu Mephiboset, karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa. Daud mengangkat anak daripada Yonatan, sahabatnya ini, yang cacat, yang sederhana, yang ada di pinggiran kota, yang dilupakan orang. Dia diangkat, dibawa ke istananya, dan dia mulai saat itu Daud mengajak dia makan bersama dengan Daud. Artinya apa? Artinya dekat sekali. Dia ingin Daud ingin dekat dengan orang yang menjadi sahabatnya. Walaupun ayahnya Yonatan sudah meninggal, dia ingat anaknya. Nah, saya percaya kasih Tuhan Yesus lebih daripada Daud. Ya. Coba saya akan bacakan lebih lanjut. Ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, Mephiboset mengatakan, aku ini orang kecil, aku ini tidak ada apa-apa, aku ini seperti anjing, mati lagi. Jadi tidak berharga sama sekali. Tetapi mengapa ya Tuanku Raja Daud mengangkat aku untuk menjadi keluarganya, untuk makan bersama sehidangan dengan raja? Ayat yang ke-9, lalu Raja Daud memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, perhatikan, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya. Ulangi lagi, engkau, ya Siba, harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayan, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Lihat, firman Tuhan mengatakan, Daud karena mengasihi Yonatan sebagai sahabatnya, walaupun dia meninggal, tapi ada anaknya yang cacat, yang tidak diperhitungkan. Ya, Daud mengembalikan bukan hartanya Yonatan saja, tapi hartanya neneknya, hartanya Saul. Tentu saja Saul memiliki harta yang banyak, tanah pun pasti banyak, dan itu dikembalikan semua untuk Mephiboset, dan hasilnya tanah itu juga harus dikelola oleh Siba, ya pembantu daripada Saul, dengan anak-anaknya, dengan hamba-hambanya, dan memberikan hasil itu kepada Mephiboset. Luar biasa. Ayat 11, berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, ya, tidak di Lodebar lagi, diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah,
Daud tidak peduli walaupun Mephiboset cacat, tidak berguna, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berperang, ya, hanya makan tidur mungkin, tapi karena jasa persahabatan antara Daud dengan ayahnya Yonatan, kita telah membaca tadi, semuanya dikembalikan untuk Mephiboset. Dan yang menarik adalah dia sehidangan, ya. Daud makan apa malam itu, Mephiboset ada di tengah-tengahnya sebagai anaknya Daud. Tandanya hubungan yang sangat dekat. Demikian juga Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasih, Yesus juga dia tidak hanya di surga nanti sendirian, tetapi dia ingin saudara dan saya untuk bersama-sama dengan dia, untuk menemani dia pada saat kedatangan yang kedua kali nanti kita dijemput naik ke surga, dan disitulah kita bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Saya ingin bacakan ayat-ayat yang terakhir di Wahyu supaya kita tahu, kita mengerti semua. Ya. Wahyu 19 ayatnya yang ke-6, saudara perhatikan, Wahyu ini belum terjadi, akan terjadi. Dan saudara, kita semua boleh tahu di mana posisi kita. Lalu aku mendengar, ya, kata Yohanes, seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Lihat, Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dia akan menjadi Raja. Dan ya, seruan yang hebat itu seperti guruh tadi dikatakan, yaitu, ya, saya jadi ingat kalau saudara melihat nonton TV, begitu ada pertandingan sepak bola, ada gol yang masuk, sorak-sorai satu lapangan, demikian gemuruh, demikian luar biasa. Bayangkan, itu di stadion yang terbesar dunia ini mungkin hanya memuat 400.000 penonton. Tapi suatu kali nanti, seperti kita baca tadi, ya, sebab itu Yohanes menceritakan itu sangat terbatas. Dia mengatakan seperti desau air bah, seperti guruh yang orang-orang menyatakan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Itu diserukan dari mulut bermiliar-miliar orang yang percaya kepada Yesus, yang diselamatkan. Dari mulut saudara dan saya juga. Luar biasa. Itulah sukacita yang besar. Kemudian ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saya percaya Yesuslah mempelai laki-laki, dan kita sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus itu menjadi mempelai wanitanya. Ya, satu pertemuan pesta pernikahan perkawinan yang luar biasa, yang tidak bisa kita ceritakan dengan pikiran, dengan mulut kita. Bagaimana keadaan orang yang besar, yang bermiliar-miliar itu ada di atas nanti. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, saudara dan saya, mulai hari ini kita juga perlu, ya, melakukan semua dengan pekerjaan, dengan keluarga kita yang baik, ya, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga langkah kita adalah langkah orang-orang kudus yang berkenan di hadapan Kristus sebagai mempelai wanitanya. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tulislah, berbahagialah mereka yang diundang
ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, ayat yang 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia, malaikat itu berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba yang sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, semua karena Yesus yang telah memilih saudara dan saya dan menjadikan kita semua suatu saat nanti kita akan masuk ke dalam surga, dan disitulah pesta yang besar. Bayangkan kalau Mephiboset bisa dikasih oleh Daud, apalagi Yesus yang telah menyerahkan hidupnya untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita. Sebab itu, inilah alasan bahwa Yesus menjadikan kita semua adalah sahabat-sahabatnya. Amin. Mari kita akan masuki perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Kami boleh mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau menjadikan kami bukan hamba, tetapi sahabat. Sahabat yang Kau kasihi. Kami tahu Tuhan, kalau Daud manusia dapat mengasihi sahabatnya yaitu Yonatan. Apalagi Engkau Bapa di surga, lewat putramu yang tunggal Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk mencari kami dan mengasihi kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, di mana saat ini kami boleh ada bersama dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Engkau menyucikan akan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara bisa mengambil roti dengan tangan kanan kita. Saya bacakan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan bagi kami semua bahwa kami hidup dalam dunia ini tidak sendiri, tetapi Engkau-lah yang mempedulikan kami Tuhan. Kami adalah sahabat-sahabat-Mu Yesus. Suatu saat nanti kami akan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Walaupun kami masih mengalami akan keadaan pandemi yang seperti ini, kadang mencekam dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami tidak takut, sebab kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Engkau yang akan mendengar doa kami, Engkau yang akan menolong seruan kami Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan akan hidup kami dalam tangan-Mu, untuk kami terus
berkenan di hadapan Engkau, Yesus. Kami percaya Engkau melawat akan semua jemaat-Mu, Tuhan. Walaupun kami masih ada di rumah, tapi kami tetap akan memuji Engkau, bersekutu, berdoa kepada Engkau, dan membaca akan firman-Mu, dan menjalankan akan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Haleluya. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Roh Kuasa Roh Kudus akan menaungi hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, dan juga memberkati usahamu juga. Dan juga Tuhan memberkati akan kesehatanmu. Mulai hari ini, berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.